Di tengah ramainya kota-kota di Jepang, ada sebagian orang yang memilih menghilang. Mereka tidak pergi bekerja, tidak sekolah, dan jarang sekali keluar rumah. Berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, hanya di dalam kamar. Fenomena ini dikenal dengan istilah hikikomori, sebuah kondisi di mana seseorang menarik diri dari kehidupan sosial. Dan di balik kemajuan sebuah negara, ternyata ada cerita yang jarang terlihat. Secara sederhana, hikikomori adalah kondisi ketika seseorang mengurung diri di dalam rumah setidaknya selama 6 bulan atau lebih. Mereka menghindari interaksi sosial, termasuk sekolah, pekerjaan, dan lingkungan sekitar. Aktivitas sehari-hari lebih banyak dihabiskan di dalam kamar, seringkali hanya dengan internet atau gadget. Meski terlihat seperti pilihan pribadi, kondisi ini memiliki akar yang kompleks dan tidak sesimpel malas keluar rumah. Fenomena hikikomori mulai mendapat perhatian di Jepang sejak tahun 1990-an, seiring dengan meningkatnya tekanan sosial dan perubahan struktur masyarakat. Dalam budaya Jepang sendiri, tuntutan untuk berhasil dan menyesuaikan diri sangatlah tinggi. Gagal dalam sekolah, pekerjaan, atau hubungan sosial seringkali menjadi beban psikologis. Hingga akhirnya, sebagian orang memilih menarik diri sebagai cara untuk menghindari tekanan. Dari sisi psikologis, hikikomori sering dikaitkan dengan kecemasan sosial, depresi, dan rasa takut akan penolakan. Lingkungan yang kompetitif, serta harapan keluarga dan masyarakat bisa memperburuk kondisi ini. Data menunjukkan jumlah hikikomori di Jepang mencapai ratusan ribu hingga lebih dari 1 juta orang. Tidak hanya remaja, tetapi juga orang dewasa. Fenomena ini bahkan disebut sebagai salah satu masalah sosial serius di Jepang. Karena dampaknya tidak hanya pada individu, tetapi juga pada keluarga dan masyarakat. Dan masalah ini terus bertambah seiring berjalannya waktu. Menariknya, hikikomori bukan hanya terjadi di Jepang loh. Beberapa negara lain juga mulai melaporkan fenomena serupa. Meski dengan konteks dan penyebab yang berbeda, hal ini menunjukkan isolasi sosial bisa terjadi di mana saja, terutama di era digital seperti saat ini, di mana interaksi tidak selalu harus bertatap muka. Pemerintah Jepang sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk menangani hikikomori, mulai dari program konseling, dukungan sosial, hingga pendekatan komunitas. Namun, proses pemulihan tidak mudah, karena membutuhkan waktu, kesempatan, dan dukungan yang konsisten, serta pemahaman bahwa ini bukan sekedar pilihan, tetapi kondisi yang perlu dibantu. Pada akhirnya, hikikomori mengingatkan kita akan satu hal penting, bahwa kemajuan teknologi dan ekonomi tidak selalu berjalan seiring dengan kesehatan sosial. Di balik kota yang modern, ada individu yang merasa terasing, dan di balik keramaian, ada kesepian yang nyata. Hikikomori bukan hanya cerita tentang mengurung diri, tetapi juga tentang tekanan, kesepian, dan kebutuhan akan keterhubungan. Karena pada akhirnya, manusia tetaplah makhluk sosial. Dan mungkin, di tengah dunia yang semakin terhubung secara digital, kita justru perlu lebih banyak terhubung secara nyata.